kurangnya kepercayaan akibat pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Nah, di tengah huru hara yang ada, datanglah feminisme yang tentunya kita sudah familiar dengan istilah itu yang akan membawa angin segar, membawa ide-ide feminisme yang dikemas untuk yang mengenai lubuk hati setiap perempuan dengan membawa isu-isu kebebasan, mengenai hak-hak perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini tentu saja alhamdulillah kita akan langsung diberikan apa ya sudut pandang lah yang akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai bagaimana cara memandang suatu isu ini yang akan di review oleh Kak Nurana yang buku bertajuk Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam karya Siti Muslihat yang dimana buku ini khususnya pembaca perempuan itu diajak untuk mengkritisi persoalan ini yang nantinya kita sama-sama berdiskusi untuk apa ya saling mungkin menanggapi atau ada salah satu yang bisa kita tambahkan dan lain sebagainya tanpa berpanjang kata lagi kepada Kak Nurana Prasari dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Adel gitu ya, sudah mempersilahkan saya. Nah, mungkin ini udah dikasih izin belum ya buat share screen? Udah ya? Oke, Sudah kita ya. oke, share screen dulu ya. Zoom semua kayaknya orang ini aku juga Zoom. Oke, ini udah muncul ya? Oke, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurna Prasari yang akan mereview gitu ya buku yang berjudul tentang feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam. Nah, sebelum lebih jauh gitu ya, mari kita mengenal dulu tentang buku ini gitu ya. Nah, kita akan mengenal lebih dekat tentang buku ini. Pertama, judul bukunya itu adalah Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Penulisnya Siti Muslihoti, penerbitnya dari Gema Insani Press. Gema Insani Press itu di tahun 2004 gitu. Cetakan pertama dengan halamannya 152 halaman. Nah, ini tuh cuman ada selesai gitu ya, cuman dicetak cuman satu kali di tahun 2004 aja gitu. Jadi mungkin bukunya agak langka gitu. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya mau baca buku ini tersedia di perpustakaan nasional maupun di kampus-kampus dan bisa juga tanya ke Gema Insani gitu ya. Barangkali stok di sana tuh masih ada. Nah, kita bakalan sajaledeh dulu nih sama penulisnya. Jadi sajaledeh itu istilah di aktivis Salman ITB gitu ya, yaitu singkatan dari 1 jam lebih dekat dengan penulis gitu. Tapi ini enggak 1 jam juga gitu ya. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan Bunda Siti Muslihoti MSI, yaitu beliau seorang dosen tetap pada program studi hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau tertarik dengan kajian isu-isu perempuan dan kaitannya dengan hubungan internasional. Nah, jadi beliau tuh ternyata alumnus gitu ya, alumni dari UGM baik S1 maupun S2. Jadi selama beberapa tahun gitu ya menjadi mahasiswi, beliau aktif di pusat studi wanita UGM. Nah, sehingga beliau itu paham wacana feminisme yang terjadi gitu. Dan sering juga nih diundang untuk mengisi seminar-seminar tentang kajian perempuan seperti yang terjadi pada seminar perempuan dan geopolitik di Masjid Kampus UGM pada November 2023. Nah, secara
yang saya lihat gitu ya, beliau ini mengikuti pemikiran dari Bunda Ratna Megawangi gitu. Jadi di beberapa bukunya, terutama di buku ini gitu ya, beliau mengutip pemikiran atau pendapat dari Bunda Ratna Megawangi dan selalu beliau kutip gitu ya di setiap kajian seminar beliau gitu. Nah, kita akan lihat kenapa beliau menulis buku ini. Nah, pertama, beliau memiliki keresahan atas fakta sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana para muslimah pada tanpa tahu menahu gitu ya, mengikuti ide-ide feminisme. Sehingga beliau tergerak gitu hatinya untuk menulis buku ini. Tujuannya agar muslimah dapat menentukan sikapnya. Menurutnya, dalam menentukan sikap yang rasional, seorang muslimah itu perlu terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap fenomena yang akan disikapinya gitu ya. Jadi banyak kan ya yang mungkin kita lihat tuh FOMO gitu ya. Jadi ikut-ikutan aja paham feminisme biar kelihatan keren gitu. Padahal mereka itu mungkin sebagian tidak mempelajari lebih dalam apa itu sebenarnya feminisme gitu. Jadi mereka cuman ikut-ikutan aja gitu. Padahal nggak tahu sebenarnya feminisme apa gitu. Jadi Bunda Muslihor itu pengen ya muslimah itu tahu betul apa itu feminisme baru menentukan sikapnya. Jadi beliau melakukan hal itu ya. Punya keresahan hati gitu. Oke. Nah, di dalam buku ini ada 5 subbab gitu ya. Ada 5 bab gitu, ada 5 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua, bab kedua itu ada menelusuri kelahiran dan perkembangan feminisme. Di bab ketiga ada menimbang relevansi ide feminisme. Bab 4 itu kerangka memahami Islam dan bab 5 itu pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam gitu. Nah, tapi karena kita dikurangi gitu, dihalangi oleh durasi, jadi saya akan membahas 2 bab, yaitu bab 2 dan bab 3. Nah, kita akan langsung gitu ya ke bab ini, di bab 2, yaitu menelusuri kelahiran dan perkembangan feminisme. Nah, sebelum uh, lebih jauh gitu ya, kita harus melihat dulu apa sebenarnya itu feminisme. Oke, jadi menurut Kamla Basin dan Nigat Said Khan, yaitu 2 orang feminis asalnya dari Asia Selatan, yaitu tepatnya di India, mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh semua feminis di seluruh tempat dan waktu. Sebab definisi feminisme itu berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatar belakangi kelahirannya, serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan para feminisme sendiri. Tapi karena kalau misalnya nggak ada istilah yang vakum gitu, yang pakem, jadi mereka mengajukan istilah atau pengertian feminisme sendiri gitu ya dari mereka berdua. Mereka merumuskan kalau misalnya feminisme itu adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Oleh karena itu, selain sebagai suatu gerakan, feminisme juga menjadi metode analisis atau sebagai cara pandang dalam menilai keberadaan wanita dalam masyarakat berikut pola relasinya gitu. Jadi, kalau dari pengertian ini ternyata feminisme ini tuh dari sebuah gerakan gitu ya, mentransformasi gitu ya, menjadi sebuah cara pandang gitu. Jadi kalau misalnya orang dia ngaku feminisme, kalau benar-benar feminisme dia akan memandang segala sesuatu itu berdasarkan ya paham feminisme gitu, karena feminisme sendiri punya cara pandang sendiri gitu. Nah,
Ini merupakan suatu kajian yang sangat penting kalau misalnya kita berbicara tentang feminisme, yaitu tentang seks dan gender gitu ya. Jadi, feminis itu membedakan antara seks dan gender. Yang pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley, yaitu dia bilang kalau misalnya seks dan gender itu harus dibedakan gitu. Oke, mungkin mohon maaf gitu ya kepada teman-teman semua karena saya lagi batuk gitu ya. Nah, oke. Jadi kita pertama akan melihat tentang seks dulu gitu ya. Jadi menurut mereka seks itu dalam bahasa Inggris artinya itu jenis kelamin yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, wilayah ini disebut mereka itu dengan wilayah nature gitu. Jadi ya suatu alami gitu, laki-laki dan perempuan sesuai jenis kelaminnya. Kalau laki-laki ya punya alat reproduksi laki-laki gitu ya, seperti penis, sperma dan sebagainya. Kalau misalnya perempuan ya punya alat reproduksi perempuan seperti punya rahim, punya tubat palopi, terus menstruasi dan sebagainya. Itu menurut feminis itu adalah disebutnya dengan seks atau jenis kelamin. Nah, sedangkan gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki, maskulin, dan perempuan feminin yang dibentuk secara sosiokultural. Ini berada di wilayah culture, di mana ciri dan sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan gitu. Jadi, menurut feminis, gender itu tuh kayak laki-laki dan perempuan sifatnya gitu ya, maskulin dan feminin itu bisa dipertukarkan. Misalnya kalau kita lihat kayak laki-laki agak-agak lekong gitu ya, agak-agak banci, terus kalau perempuan agak-agak tomboy, nah itu tuh bisa dipertukarkan gitu. Jadi gender itu lebih luas. Jadi kalau misalnya dulu sebelum saya ambil mata kuliah pilihan gitu ya, Islam dan kesetaraan gender, Islam dan kesetaraan gender gitu ya di jurusan saya memandang kalau misalnya jenis kelamin sama gender ya sama aja gitu ya, laki-laki dan perempuan. Ternyata ternyata itu terlalu polos gitu ya teman-teman. Itu polos banget. Jadi gender menurut barat itu tuh nggak cuma laki-laki dan perempuan, tapi LGBT dan lainnya itu tuh termasuk gender gitu. Jadi kalau misalnya turunan dari feminisme kan programnya itu adalah kesetaraan gender. Nah, berarti kesetaraan gender ini tuh ya kesetaraan semuanya termasuk LGBT gitu. Kalau misalnya di barat berarti ya pernikahan sesama jenis itu harus diakui gitu. Nah, itu kesetaraan gender seperti itu. Kan nggak ada ya kesetaraan seks. Nggak ada kan? Nggak pernah denger juga. Kesetaraan seks. Yang ada orang Indonesia punya pikirannya aneh-aneh gitu ya. Seks, seks. Ya biasanya mengarahnya ke hubungan suami istri gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, feminis itu membawanya program kesetaraan gender. Artinya itu nggak cuma melikup laki-laki dan perempuan ya gitu, teman-teman. Jadi feminisme ini lingkupnya di gender ini sendiri ya. Jadi lingkupnya tuh di gender gitu. Jadi harus diingat mereka itu membawanya konsep gender bukan seks ya, gender gitu. Jadi bisa dipertukarkan. Mungkin ada kajian lebih luas gitu ya tentang gender itu sendiri. Tapi kalau di sini mungkin cukup segini aja gitu. Nah, terus kita akan lihat kenapa feminisme itu lahir. Jadi kita harus diawali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana masyarakat barat itu memandang perempuan? Sebenarnya bagaimana sih masyarakat barat memandang perempuan? Nah, jadi bagi mereka, perempuan itu adalah pangkal keburukan dan sumber bencana. Pendapat ini tuh senada kita jumpai gitu ya dalam tradisi agama-agama seperti Hinduisme, Buddhisme, Yahudi ataupun Kristen atau Katolik. Jadi saya ngambilnya itu di Kristen gitu ya. Di Alkitab, di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 16 yang dipandang sebagai cerita kejatuhan manusia karena dosa perempuan. Jadi kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 16 ini menceritakan tentang Adam dan Hawa versi Kristen gitu. Jadi kalau menurut orang Kristen gitu ya yang ditulis di situ, kalau misalnya Hawa ini yang menyebabkan Adam jatuh gitu, sehingga
manusia jatuh ke dunia gitu ya. Adam dan Hawa ini jatuh ke dunia, dan perempuan ini membawa dosa turunan gitu. Jadi anak-anaknya itu membawa dosa turunan gitu. Kalau di pandangan mereka gitu, seperti itu. Nah, kita akan lihat selanjutnya, yaitu ada ragam gerakan feminisme. Di sini saya akan menjelaskan di buku ini gitu ya, ada 4 yang besar gitu ya: feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Tapi sebenarnya ini tuh kan ada di gelombang pertama gitu ya, feminisme gelombang pertama. Di buku ini juga dijelasin sebenarnya di perkembangan selanjutnya itu tuh ada feminisme kayak postmodern, dan contohnya mungkin seperti ekofeminis dan sebagainya. Tapi di pertemuan malam ini jadi akan kita jelaskan tuh 4 aja gitu ya, karena ini termasuk yang besar gitu ya, golongan feminisme yang besar dan di gelombang pertama. Yang pertama itu adalah feminisme liberal. Nah, jadi asumsi dasar yaitu kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi perempuan sebagai makhluk rasional. Nah, jadi menurut mereka, aturan yang adil adalah dengan membebaskan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dan menyejajarkannya dengan laki-laki. Jadi kita akan lihat, karena feminisme liberal ini adalah yang pertama, jadi kita akan melihat sejarahnya. Jadi pada saat itu wanita barat memang ditindas dan mengalami penindasan, diskriminasi, betul itu ya. Jadi perempuan barat ini tuh memang tidak diberikan haknya sebagai perempuan gitu ya, manusia. Jadi mereka, orang-orang barat itu menganggap perempuan itu sebagai perempuan kurang iman gitu ya, atau setengah dari laki-laki gitu ya. Jadi emang bener-bener kelas 2. Jadi feminis liberal ini pengen kalau perempuan itu diberikan hak yang sama gitu ya, seperti laki-laki, terutama emang di dunia politik. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa turun gitu ya di politik, di parlemen, ya perempuan juga harus gitu, harus maju gitu, dikasih hak pilih, dikasih hak untuk bekerja dan sebagainya. Nah, terus perkembangan selanjutnya yaitu ada feminisme marxis. Nah, feminisme marxis ini ya sama aja gitu ya, meletakkan isu perempuan ini dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme dan menganggap penyebab penindasan perempuan itu bersifat struktural ya, struktural. Akumulasi dari kapital dan devisa kerja internasional. Jadi feminis marxis itu menganggap ya perempuan itu mengalami penindasan ya karena kapitalisme gitu, dan mengambilnya itu dari pemikiran Karl Marx gitu. Nah, solusinya adalah dengan revolusi atau memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional dan menciptakan sistem sosial. Nah, jadi bagi mereka perubahan status perempuan akan terjadi melalui revolusi sosialis dan menghapuskan pekerjaan domestik melalui industrialisasi. Jadi menurut mereka kan perempuan ini sudah tertindas dengan dunia domestik gitu ya, pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga, menyuci, memasak dan sebagainya. Menurut mereka ya solusinya pekerjaan domestik itu tuh diindustrialisasi. Contohnya kalau misalnya nyuci baju ya ada laundry, kalau sekarang gitu ya ada laundry. Jadi perempuan pekerja yang berkarir gitu ya, gak harus capek-capek nyuci, ya bisa nge-laundry gitu. Terus atau memasak. Jadi perempuan-perempuan pekerja atau sebagainya yang gak sempat masak bisa nge-GoFood gitu ya. Kalau sekarang ya GoFoodin aja gitu ya, gak usah capek-capek masak. Yang penting ada makanan ya udah GoFoodin aja. Nah, seperti itu. Jadi menurut mereka ya solusinya kayak gitu gitu.
Nah, selanjutnya yaitu feminisme radikal. Jadi, manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam Notes from the Second Sex 1970 mengatakan bahwa institusi perkawinan adalah institusi formalisasi untuk menindas perempuan. Sehingga tugas utama feminisme radikal adalah untuk menolak institusi keluarga. Jadi keluarga itu dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki, patriarki itu ya, sehingga perempuan ditindas. Jadi bagi mereka dasar penindasan perempuan adalah patriarki. Dan paling ekstrim gitu ya dari feminis radikal itu adalah feminis radikal lesbian gitu. Jadi menurut mereka kita ini perempuan gitu ya, untuk ini paham feminisme radikal, kita ini ditindas gitu ya. Kita ini ditindas oleh laki-laki. Jadi kalau misalnya kita terlepas dari penindasan itu, kita harus menjadi seorang perempuan lesbian. Menurut feminis radikal seperti itu. Karena perempuan lesbian itu merupakan sebuah role model perempuan yang mandiri, tidak mudah ditindas oleh laki-laki gitu. Jadi menurut feminis radikal seperti itu gitu. Dan sangat tidak suka dengan pernikahan gitu karena ya pernikahan itu melanggengkan patriarki menurut feminis radikal seperti itu. Nah, kita selanjutnya ke feminisme sosialis. Jadi ini ada teori dari Gila Eisenstein yaitu kapitalis patriarki, yaitu teori yang menyamakan dialektika struktural kelas dengan struktural seksual. Jadi perempuan ini kan sebagai bagian dari kelas proletar juga ditekan oleh kapitalisme dan patriarki, sehingga mereka itu melakukan suatu proses penyadaran sebagai usaha untuk membangkitkan emosi perempuan agar mereka bangkit mengubah keadaannya. Jadi feminisme sosialis itu mengharapkan emosi-emosi dari para perempuan kelas proletar ini dapat membuat konflik gitu ya dengan kelas dominan yaitu kelas laki-laki, sehingga dengan konflik yang terjadi antara kelas laki-laki dan perempuan ini bisa meruntuhkan sistem patriarki gitu, dapat meruntuhkan sistem patriarki ini gitu menurut feminisme sosialis seperti itu. Nah, kita akan lihat jadi kan ragam feminisme ada 4 gitu ya di gelombang pertama, yaitu feminis liberal, Marxis, radikal, dan sosialis. Nah, ternyata mereka juga itu punya sosialisasi strategis feminisme gitu. Untuk menyebarkan paham feminisme ke seluruh dunia, mereka itu membuat suatu strategi gitu agar pemahaman ini tersebar ke seluruh dunia. Yang pertama itu sosialisasinya lewat tulisan atau karangan-karangan ilmiah seperti buku dan jurnal feminisme. Jadi kalau ya seperti buku Feminist Talk, The Second Sex, karya The Bova dan sebagainya. Nah, itu tuh sebuah metode yang dipakai para feminis gitu ya. Karena menurut menurut guru saya, untuk dapat mengubah banyak kepala itu dengan tulisan gitu. Jadi dengan tulisan yang kita buat itu dapat mengubah cara pandang seseorang. Nah, ternyata para feminis ini juga menggunakan cara itu. Jadi nggak heran ya kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh banyak sekali jurnal-jurnal maupun buku tentang feminisme gitu ya yang terbit gitu. Jadi mereka tuh selalu membuat buku walaupun sebenarnya di dalam buku tersebut kalau misalnya saya baca ya isu-isu yang sebenarnya nggak ada solusinya gitu, tapi ya diangkat ya, ya mereka tuh ternyata gitu. Cuman kalau misalnya di sisi kita gitu ya nggak banyak yang melakukan atau dakwah lewat tulisan gitu, maksudnya nggak semasif mereka gitu. Nah, yang kedua itu para pendukung feminis yang dimotori oleh AS melalui PBB berusaha mempengaruhi kebijakan berbagai negara melalui beberapa konferensi internasional yang melibatkan tidak hanya aktor non-state, LSM, tetapi sekaligus aktor state, yaitu perwakilan resmi negara gitu. Jadi PBB ini yang dimotori oleh AS gitu ya,
melakukan banyak konferensi internasional gitu untuk menyebarkan paham feminisme untuk masuk gitu ya ke ranah kebijakan publik berbagai negara gitu. Mungkin salah satunya contohnya mungkin CEDAW gitu ya. CEDAW yang mana Indonesia juga pada tahun 1980 kali ya kalau nggak salah tahunnya itu meratifikasi CEDAW itu ke Indonesia gitu ya. Makanya nggak aneh gitu ya, nggak aneh gender itu tuh masuk ke kurikulum kurikulum kampus itu pada tahun 2002 gitu ya. Jadi kan kalau misalnya suatu negara gitu ya yang sudah meratifikasi CEDAW, berarti apa aja instruksi dari PBB harus dilakukan gitu ya, dibuat kebijakannya di negaranya gitu ya. Makanya banyak gitu ya peraturan-peraturan dan sebagainya yang harus tunduk gitu ya. Tapi anehnya gitu ya, AS sendiri tuh belum meratifikasi CEDAW gitu ya. Jadi gimana gitu ya cara pikir AS ini? Jadi AS ini kan yang mendukung feminisme. Tapi kalau misalnya kita lihat presiden AS apakah ada yang perempuan? Ada nggak presiden AS yang perempuan? Kayaknya belum ada gitu ya. Yang udah ada malah Indonesia gitu ya. Nah, aneh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat pakai cara pandang feminis ya, AS juga sebenarnya belum benar-benar melakukan gitu ya, melakukan kebijakan dari feminisme sendiri gitu ya. Tapi negara-negara lain jadi boneka gitu, jadi percobaan. Mungkin bisa kita lihat di percobaan negara-negara Skandinavia gitu ya, seperti Swedia, Swedia dan sebagainya. Kan mereka ini melakukan perombakan pada kebijakan negaranya gitu ya. Jadi paham feminisme itu semuanya dibuat gitu lah. Jadi para perempuan itu benar-benar bekerja gitu ya. Kayak laki-laki dan perempuan ya bekerja semuanya. Terus anak-anak mereka itu tuh kayak dititipin di daycare gitu. Dititipin di daycare kalau misalnya eh memasak, nyuci baju dan sebagainya ke laundry atau di GoFoodin gitu. Jadi negara Swedia ini tuh dipandang sebagai negara yang menerapkan sistem feminisme. Tapi ternyata krisisnya gitu ya dirasakan hari ini gitu. Karena LGBT pun banyak mungkin ya. Jadi mereka punya krisis angka kelahiran gitu. Jadi kayak angka kelahiran itu tuh menipis. Jadi mereka ya seperti nggak punya penerus gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh feminisme ini tuh ternyata menimbulkan permasalahan yang baru gitu ya dan tidak menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi gitu. Terus yang ketiga di UNDP yaitu United Nation Development Program pada tahun 1995 itu memperkenalkan wawasan gender dan development yaitu sebuah kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam menilai kesuksesan pembangunan. Jadi kesuksesan suatu pembangunan itu harus didasarkan dengan gender and development gitu ya. Perhitungannya yang dipakai adalah Gender Development Index, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan pada semua bidang dengan indikator kesetaraan sempurna yaitu 50:50. Jadi PBB gitu ya melalui UNDP membuat sebuah kebijakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara yaitu dengan pengukuran Gender Development Index. Jadi kalau misalnya dilihat di negara gitu ya misalnya Indonesia dilihat nih kalau misalnya di politik ternyata perempuannya misalnya di DPR ya belum 50% masih 30%. Nah, itu berarti kesuksesan pembangunannya tuh belum gitu ya, belum sempurna gitu karena kesetaraan sempurna mereka tuh 50:50 kayak gitu. Dan mungkin karena ini kebijakan dari PBB gitu ya. Jadi kan Indonesia gitu ya, ambil contohnya Indonesia melakukan banyak perombakan gitu ya, baik di negara dan sebagainya agar
partisipasi perempuan itu 50/50. Tapi kalau menurut saya gitu ya, 50/50 ini tuh terlalu utopis gitu ya, susah untuk digapai gitu. Karena kalau misalnya suatu bidang itu gak bisa dipaksakan 50/50. Karena itu kan tergantung oleh bakat dan minat. Kalau misalnya kita contoh ya di legislatif di DPR. Kalau misalnya DPR itu harus misalnya 50/50, kalau misalnya harus 50/50 berarti kan 50% perempuan, 50% laki-laki. Tapi kalau misalnya yang terpilih 50% perempuan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah suatu negara, maksudnya kebijakan negara gitu ya di DPR gitu, dengan misalnya ilmu hukum, ilmu politik dan sebagainya itu nggak punya, ya mau jadi apa gitu? Nggak bisa kalau misalnya eh suatu bidang tidak diserahkan pada ahlinya akan hancur gitu kan ya. Mungkin seperti pengelolaan pertambangan yang sedang heboh gitu. Itu kayaknya agak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, ternyata feminisme ini tuh melanda dunia Islam. Jadi ternyata feminisme ini pun melanda dunia Islam. Dilihat mungkin di abad 20-an dan sebagainya, dengan kalau laki-laki mungkin Ali Asgar, Ijener, terus kalau perempuan mungkin Fatimah Menersi, Aminah Wadud dan sebagainya ada gitu ya. Nah, ternyata feminisme Islam ini adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan konstekstual gitu, sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan. Nah, jadi para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginis atau kebencian terhadap perempuan dan patriarki dominasi laki-laki gitu ya di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Jadi menurut para feminis muslim gitu, kalau misalnya banyak gitu ya ayat-ayat atau teks-teks keagamaan itu kan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Nah, ini tuh pakai pemikiran laki-laki sehingga sangat merugikan gitu, merugikan perempuan. Nah, jadi banyak tuduhan seperti itu gitu ya. Makanya mungkin kita ambil contoh kebijakan dalam ini ya, tanda kutip istihadnya Aminah Wadud gitu ya. Kan dia bilang perempuan juga harus jadi imam sholat dong gitu kan. Kata Aminah Wadud gitu ya. Jadinya Aminah Wadud itu jadilah dia imam sholat Jumat di sebuah gereja dengan makmun. Asal aja minimal Ustaz makmun. Dengan dengan ini yang di belakangnya. Ya, itu tuh laki-laki dan perempuan gitu ya. Dengan safnya yang campuran gitu, terus ada perempuan yang gak pakai kerudung juga sholat, jadi kan kayak gimana gitu ya. Aminah Wadud ini gitu. Tapi ya udah, itu Aminah Wadud gitu ya, jadi dia jadi imam sholat Jumat di gereja dengan makmumnya itu laki-laki dan perempuan dengan saf yang campuran gitu. Kata Aminah Wadud ya itu sebuah istihad dia gitu, agar perempuan juga bisa jadi imam sholat gitu. Nah, terus kita akan melihat menimbang relevansi dari ide feminisme itu sendiri gitu ya di bab 3 gitu ya. Nah, pertama kita akan mengkritisi cara berpikir feminisme. Jadi feminisme itu kan terlahir dalam konteks sosiohistoris khas di barat gitu ya, terutama abad ke-19 sampai 20 ketika perempuan tertindas oleh sistem masyarakat liberal kapitalistik yang cenderung eksploitatif gitu. Karena feminis ini lahir gitu ya berdasarkan sosiohistoris di barat, sepertinya gitu ya solusi-solusi yang ditawarkan feminis tidak bisa diterapkan di negara lain atau wilayah lain yang punya sosiohistoris yang berbeda dengan barat gitu. Contohnya mungkin di India gitu ya. Di India itu punya sosiohistoris yang berbeda gitu ya dengan barat, sehingga feminis India itu punya pemahamannya sendiri
mereka itu menentang tradisi sati gitu ya, yang dimana kalau misalnya kita lihat tradisi sati itu kalau ada suaminya yang meninggal terlebih dahulu, perempuan itu harus ikut mati gitu ya, harus ikut mati dengan cara melemparkan dirinya ke dalam api atau dikubur hidup-hidup. Nah, itu para feminis India itu nggak suka dengan hal itu, jadi mereka menggunakan cara lain gitu ya. Jadi solusi-solusi di barat itu, feminisme barat itu tidak bisa diterapkan di wilayah lain gitu. Yang kedua, feminisme bersifat sekularistik sehingga ide-idenya itu tidak memasukkan wewenang Tuhan dalam pengaturan kehidupan manusia. Jadi feminisme ini dasarnya itu sekularistik, yaitu memisahkan antara agama dan kehidupan gitu. Jadi mungkin kalau barat itu kan Kristen, jadi nggak pernah pakai Bible dalam menentukan keputusan dia mau ngapain ya diri dia sendiri gitu, bebas gitu. Ketiga yaitu cara pandang yang individualistik, emosional, dan parsial gitu. Jadi feminisme itu tuh punya cara pandang yang individualistik gitu. Jadi perempuan dan laki-laki itu sebagai makhluk yang mandiri, rasional, dia punya pemikiran sendiri dan emosional gitu ya. Dia bisa apa-apa sendiri gitu. Jadi nggak perlu makhluk lainnya, atau misalnya perempuan nggak perlu laki-laki gitu. Sedangkan kalau misalnya di Islam gitu ya, laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi gitu ya. Jadi harus saling melengkapi dan saling mendukung gitu. Tapi kalau misalnya cara pandang feminisme ini tuh berbeda gitu ya. Ya kebanyakan pakai perspektif perempuan yang mementingkan perasaan, yang dominan perasaan. Terus yang keempat yaitu materi itu sebagai ukuran kebahagiaan. Jadi karena di barat, jadi mereka memandang kalau misalnya perempuan-perempuan yang dia mengabdikan dirinya untuk suaminya di rumah itu tuh benar-benar tertindas gitu. Jadi perempuan itu tuh harus bekerja sehingga punya uang, punya materi untuk dia bisa beli apa aja gitu, bisa beli skincare, bisa beli tas, bisa beli sepatu pakai uang dia sendiri. Nah, itu adalah bentuk ukuran kebahagiaan dari feminisme gitu. Yang kelima, pemaknaan politik dengan sudut pandang yang sempit. Politik dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi gitu ya. Legislatif gitu ya. Nah, jadi kalau politik itu ya gitu, kayak legislatif lagi ya, kayak di legislatif tadi gitu. Kalau misalnya partisipasi perempuan di dalam politik, dalam dalam politik baik itu presiden, DPR, MPR, gubernur dan gubernur, bupati dan sebagainya, ketua RT dan sebagainya, itu harus ada perempuan gitu. Jadi perempuan tuh harus tetap maju gitu ya di dalam dunia politik dengan ukuran kesetaraan equalnya itu 50/50, masih sama. Nah, terus Bunda Muslikhoti juga di dalam bab ini gitu ya, berusaha untuk mencari solusi yang sohi gitu, kata Bunda Muslikhoti gitu ya, kata penulis. Kehidupan seorang muslim itu baik laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu dipandu oleh asas akidah Islam, yaitu tauhid, bukan sekuler. Asas ini membawa konsekuensi hanya pada hukum Allah yang digali dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Nah, jadi standar kehidupan dan perbuatannya adalah halal, haram, bukan semata-mata kepentingan gitu. Jadi berbeda gitu ya dengan cara pandang feminisme yang sifat sekuler gitu ya, yang tidak menggunakan hukum Tuhan gitu ya dalam kehidupannya. Kemudian Allah juga telah memberikan potensi yang sama gitu ya, baik kepada laki-laki dan perempuan, yaitu berupa akal dan kebutuhan hidup sesuai dengan visi dan misi keberadaannya di dunia ini gitu ya. Dalam hal derajat manusia hanya diukur dengan standar takwa, yaitu sejauh mana ketundukan manusia dan ketentuan Allah. Sedangkan posisinya gitu ya sebagai laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin itu memang berbeda dengan seperangkat potensi yang berbeda juga gitu. Jadi dalam pembebanan hukumnya itu baik laki-laki dan perempuan itu sama gitu ya, diberikan
sama Allah itu sama gitu ya. Cuman kalau misalnya apa ya, pengkhususan gitu ya sebagai laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai jenis kelaminnya gitu ya. Kalau misalnya perempuan lagi menstruasi kan diberi keringanan gitu ya untuk tidak melakukan sholat dan sebagainya. Kalau misalnya laki-laki nggak bisa gitu nuntut kayak gitu, misalnya ada kesetaraan gender, laki-laki juga pengen libur sholat gitu ya. Ini misalnya gitu ya, libur sholat karena nggak setara gitu sama perempuan, kok perempuan bisa libur sholatnya, aku juga sebagai laki-laki pengen dong gitu ya libur gitu. Nggak ada gitu ya pemikiran kayak gitu, beda gitu ya sama feminisme gitu. Belum pernah denger juga ya ada yang kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu. Terus kita akan lihat ada ketidaksesuaian ide feminisme dengan Islam. Itu ada ada tiga. Yang pertama yaitu feminisme bersifat sekularistik, yaitu terlahir dari akidah pemisahan agama dan kehidupan. Jadi para feminis telah menjadi sang pembuat hukum, bukan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tanpa keraguan lagi dapat ditegaskan bahwa feminisme adalah paham kufur gitu. Jadi feminisme itu kan sebagai sebuah cara pandang, dia tuh menentukan hukum dia sendiri gitu tanpa melibatkan Tuhan gitu dalam pembuatan hukum tersebut. Ada lagi kasus di feminis muslim gitu ya. Ada kan yang bilang, aku ini feminis Islam, aku ini feminis muslimah dan sebagainya. Nah, mereka itu bisa dikatakan bukan feminis kafah, juga bukan muslimah kafah gitu karena tidak mempelajari keduanya. Keduanya tuh beda, beda berat gitu ya, beda banget gitu. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya feminis muslim itu mencoba membenarkan ide feminisme dengan dalil dalil syar'i gitu ya. Sesungguhnya tidak benar-benar syar'i sebagai tumpuan pembenaran terhadap ide feminisme. Sebenarnya yang dilakukan mereka itu adalah mengambil asumsi-asumsi feminisme apa adanya, lalu mencari ayat atau hadis untuk membenarkan hal itu. Jadi ketika mereka mendapatkan ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan konsep feminis gitu ya, mereka akan mentafsirkan ulang ayat atau hadis tersebut agar sesuai dengan kehendak dan selera mereka. Jadi sebenarnya feminis muslim itu mereka itu cara pandangnya itu feminis gitu ya. Mereka tuh dapat konsep gitu ya, ide-ide dari feminis, terus ya cari pembenarannya di Al-Qur'an gitu, cari ayatnya atau cari hadisnya dan sebagainya untuk membenarkan hal itu. Kalau misalnya nggak ketemu, ada nih ayat apa ya namanya tuh mutasabihat sih ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu tuh mereka tafsirkan ulang gitu ya, atau hadis misalnya untuk sesuai dengan konsep tersebut gitu. Mereka menciptakan tafsiran baru gitu untuk menunjang ide feminisme. Nah, kedua gitu ya, para feminis muslim menggunakan metode historis sosiologis untuk memahami nas-nas syara gitu ya. Metode ini sebenarnya berasal dari sistem hukum barat yang memandang kondisi masyarakat sebagai sumber hukum. Fakta masyarakat adalah dari syar'i gitu ya bagi feminisme gitu. Jelas sekali gitu ya, metode usul fikih mereka adalah usul fikih dari jurisprudensi hukum barat, bukan berdasarkan usul fikih yang murni diambil dari para usuliyun kaum muslimin. Tentu saja itu kan sangat keliru ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya di Islam sumber hukumnya itu kan yang paling pertama itu kan wahyu ya, yang di dalam Al-Quran dan hadis, terus ada izma, ada sebagainya, ada urps juga gitu. Tapi bukan realitas sosial yang ada di barat gitu, beda gitu kan. Jadi pembatalan dan penggantian hukum gitu ya seperti yang dilakukan para feminis muslim bukanlah istihad, melainkan suatu kelancangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ambil contohnya aja tadi, misalnya Amina Wadud gitu ya yang dia tuh pengen banget gitu ya jadi imam sholat Jumat gitu dan sholat Jumat, jadi ya dia jadi imam sholat Jumat di gereja dan makmumnya juga itu laki-laki perempuan gitu ya dan safnya juga sangat berantakan gitu.
Terus yang ketiga gitu ya, para feminis muslim itu gagal memahami kehendak syariat Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ya otomatis menyebabkan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini kan keliru. Ya, sebenarnya memang benar gitu ya. Islam itu memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, setara. Dan Allah juga secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun memang Islam juga itu memberikan pembebanan hukum yang sama gitu ya antara laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya misalnya sholat, puasa, zakat, haji, amar makruf, nahi mungkar, dan sebagainya. Di sisi lain juga Islam itu menetapkan adanya pengkhususan dari hukum-hukum yang bersifat umum jika jika memang terdapat dalil-dalil syar'i yang mengkhususkan hukumnya itu khusus untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja gitu. Jadi memang ada pertama pembebanan hukumnya itu sama gitu ya laki-laki dan perempuan, tapi di sisi lain juga ada pembagian hukum yang hanya untuk laki-laki, ada hanya untuk perempuan saja. Nah, itu ternyata sudah gitu ya pembahasan bab 2 dan bab 3 di buku ini. Semoga teman-teman bisa mengambil intinya gitu ya yang pengen disampaikan oleh Bunda Muslihoti gitu. Nah, ini sekarang ada kekurangan dan kelebihan dari buku. Kalau misalnya kekurangannya dari buku ini yang saya pahami gitu ya. Jadi, buku ini adalah buku yang saya beli 2021 kalau nggak salah gitu. Jadi, ada sejarahnya gitu ya. Saya punya buku ini gitu. Ya, buku ini kelihatan nggak ya? Jadi saya itu kan sudah ngambil mata kuliah Islam dan setaraan gender itu kayak punya perspektif yang aneh gitu ya. Terus kan di kampus-kampus tuh sering diberikan doktrin kalau misalnya hukum di Indonesia itu tidak egaliter dan sebagainya. Jadi punya keresahan sendiri gitu ya. Akhirnya saya ikut sekolah feminisnya Ayla Indonesia. Nah, setelah lulus gitu ya di sekolah feminismenya Ayla Indonesia, muncul lah gitu ya ketertarikan lebih dalam tentang feminisme dan perempuan gitu dan keluarga. Nah, oke, punya ketertarikan gitu ya. Akhirnya kata kakak saya gitu ya di Ayla, baca beberapa buku. Yang pertama ada Mishkat gitu ya dari Prof. Hamid. Terus ada Dialusik Transgender yang diterbitkan Ayla. Ada buku ini Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam kayak Bunda Siti Muslihoti. Ada bukunya Buya Hamka ketika judulnya Buya Hamka berbicara tentang perempuan dan sebagainya. Terus kata kakaknya, kalau kamu mau next baca level yang lain, kamu baca buku itu dulu gitu sebelum yang lain gitu. Terus jadi saya lihat di buku ini gitu ya kekurangannya ada istilah yang populer populer gitu ya pada beberapa disiplin ilmu seperti feminisme, hubungan internasional, sejarah dunia dan keagamaan. Jadi sehingga kurang cocok untuk pembaca pemula di bidang terkait. Kalau misalnya kita belum pernah atau masih awam di dunia feminisme gitu ya, mungkin baca buku yang lain gitu. Tapi hal ini tuh ada solusinya kalau misalnya kita nggak paham sama istilah di buku ini, ya kita bisa searching dulu gitu ya di Google apa sih maksudnya kayak gini. Terus kelebihannya, buku ini tuh mengkaji feminisme berdasarkan perspektif Islam secara komprehensif, sehingga pembaca akan mudah untuk menentukan sikap terhadap feminisme. Paling utama, framework penulis dalam kajian isu perempuan ini tuh aman gitu ya. Jadi buat yang pengen yang lurus-lurus aja gitu ya, rekomendasi buku ini gitu. Karena frameworknya tuh aman gitu ya untuk kajian perempuan. Nah, jadi ini terakhir dari saya yaitu bacalah buku ini karena dengan membacanya gitu Anda akan dengan mudah menentukan sikap terhadap feminisme walaupun termasuk buku sekunder gitu ya tetapi sangat penting untuk dibaca. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian gitu ya pembahasannya. Saya alihkan lagi ke Kak Adel gitu. Nah, enggak Kak. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Nurana Prasari, atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman mau bertanya, menanggapi, atau berdiskusi mengenai suatu hal,
yang berkenaan dengan judul buku kita pada malam hari ini mungkin bisa disampaikan, yang mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand, dan kalau malas ngomong bisa diketik di kolom komentar, di kolom chat, kolom komentar. Ya mungkin dari teman-teman saya dipersilakan. Itu ada, oke, ada respon dari Kak Intan. Mungkin langsung saja ya, langsung akan ditanggapi oleh Kak Nurana kepada saudari Intan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya melalui voice ya, Kak. Terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Saya izin bertanya kepada pembicara. Mungkin ini lebih mengangkat isu sosial sih, Kak. Jadi tadi kan dibahas tentang teori feminis meninjau dari buku tersebut. Nah, ketika isu yang ada di masyarakat saat ini, kita ambillah contoh di Indonesia. Ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, terus habis itu juga apa ya, secara lebih jauh juga isu terkait apa empowering woman itu juga di highlight pada poin SDGs seperti itu untuk mendapatkan kesetaraan dan lain-lain. Dan tadi juga oleh pembicara sempat disinggung ide awal dari gagasan feminisme itu sendiri, kita mengetahui bahwa hal tersebut hype karena pengaruh dari Barat dan juga dari AS misalkan. Nah, eh, tapi ketika kita eh, lihat pada konteks sosialnya, eh, gimana ya? Maksudnya kayak hal tersebut juga ketika kita kembalikan ke negara masing-masing dan kita lihat ke Indonesia sendiri, eh, isu sosialnya juga ada gitu. Misalkan emang beneran ada permasalahan yang terjadi. Jadi ketika dalam teoritisnya itu, misalkan kita sebutlah hal tersebut digagaskan oleh Barat. Tapi di Indonesia sendiri ada loh perempuan yang mengalami kekerasan. Di Indonesia sendiri eh, kita sebutnya kalau orang lain misalkan eh, ter ter apa ya terpengaruh oleh budaya patriarki seperti itu. Dan apakah hal-hal tersebut ketika dalam praktisnya ada, lantas masih disebutkah sebagai korban dari propaganda mereka seperti itu? Atau dalam kemarin deh dalam debat Pilpres juga beberapa paslon juga ada yang mengangkat tentang memberdayakan perempuan. Apakah berarti society kita saat ini udah terpengaruh dengan propaganda mereka seperti itu? Padahal jika kita lihat lebih dalam kan emang konteks sosialnya ada dan benar-benar terjadi seperti itu. Dan terkait partisipasi politik, tadi juga sempat disebutkan, mungkin ini nggak sedikit breakdown dari pertanyaan pertama. Eh, saya sempat mendengar dari salah satu teman di komunitas saya yang mengatakan mungkin ini masih sependek pengetahuan saya, sehingga saya ingin bertanya kepada pembicara gitu, bagaimana persepsi tersebut. Eh, jadi ibu tersebut berkata, ketika beliau yang notabene-nya bergelut di dunia politik, beliau bilang gitu, eh, suara kita ini masih minim gitu. Ketika kita masih minim, bukan berarti itu impossible untuk di apa ya direalisasikan. Sehingga adanya suara partisipasi perempuan dalam politik itu ya memang dunia kerja tersebut kita sebutlah itu dunia laki-laki. Tetapi dalam konteks sosial yang ada juga ada perempuan yang ikut berpartisipasi sehingga adanya aturan untuk membentuk itu ya untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia juga yang untuk dilindungi suaranya. Jadi misalkan ketika dalam sebuah rapat pleno apa ya masuk ke ruang rapat itu jam 7 kita sebut atau jam 8. Nah, perempuan mengalami beban ganda misalkan sebagai seorang eh, istri ataupun juga bagaimana peran mereka yang ada double job sebagai seorang ibu juga wanita karir seperti itu. Sehingga adanya aturan tersebut untuk apa ya start overnya itu berbeda begitu Kak. Apakah bisa dipahamin ya pertanyaannya?
Insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan dari Kak Nurani sendiri? Terima kasih. Oke, siap. Oke, Kak Nurani itu kakak saya. Jadi kakak saya itu Nurani, saya Nurana gitu ya. Jadi terima kasih buat Kak Intan gitu ya atas pertanyaannya. Kayak ini mohon maaf karena saya lagi batuk gitu ya. Jadi dari tadi batuk-batuk terus. Nah, mungkin ini langsung saya jawab atau gimana ya, Kak Adel? Jadi kan sambil memancing pertanyaan selanjutnya bisa langsung dijawab saja, Kak Nurana, silakan. Oke, siap. Oke. Oke, baik. Terima kasih juga buat Kak Intan atas pertanyaannya gitu ya, atas antusiasmenya gitu ya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Nah, mungkin yang pertama kita lihat memang secara sosial permasalahan-permasalahan itu memang ada di Indonesia gitu ya. Tapi kita harus runut lagi. Sebenarnya perempuan-perempuan atau misalnya kita lihat contohnya LSM itu menggunakan perspektif apa gitu ya untuk melakukan hal itu. Memang sosial perempuan di Indonesia kayak misalnya kekerasan dan sebagainya itu ada gitu ya, KDRT dan sebagainya, itu pernah saya jelaskan di KPR PKU gitu ya, di kajian Ramadannya PKU tentang kajian menguak patriarki di masyarakat muslim gitu. Saya katakan kalau misalnya memang permasalahan sosial seperti kekerasan pada perempuan gitu ya, terus ada pembunuhan juga dan sebagainya, itu memang kalau misalnya kita meminjam istilahnya emang seperti patriarki gitu ya, patriarki. Kenapa hal itu bisa terjadi di Indonesia yang kebanyakan muslim, dominannya muslim gitu ya? Karena ternyata tingkat keimanan mereka itu pada tingkatan muslim. Jadi pada tingkatan muslim itu mereka masih punya sisi-sisi nafsu hewaniahnya untuk melakukan kejahatan gitu ya, seperti jadi dia tuh nggak bisa menghalau nafsu hewaniahnya sendiri untuk mencegah hal itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang marah gitu ya sama istrinya, jadi dia KDRT, pukul istrinya dan sebagainya. Nah, itu berarti muslim itu memang masih ada tingkatannya itu di tingkatan keimanan muslim, yang dia itu masih punya apa ya, bisa berpotensi gitu ya untuk berbuat kesalahan gitu ya, kesalahan atau kejahatan baik itu terhadap istrinya gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah baik laki-laki maupun perempuan itu harus bersama-sama gitu ya meningkatkan keimanannya ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat ke tingkat mukmin dan muhsin gitu ya. Kalau misalnya ke tingkat mukmin, kita akan menggunakan tolak ukur dari Al-Quran gitu ya, dari Allah. Kalau misalnya memukul istri itu nggak boleh loh gitu ya. Walaupun memang di hukum keluarga gitu ya, karena saya lulusan hukum keluarga Islam, memang ada gitu ya aturannya kalau misalnya istrinya nusus gitu ya, kalau dia nggak taat gitu sama suaminya, suaminya bisa pukul. Tapi pukul yang bagaimana gitu ya. Tapi kan itu setelah solusi yang diberikan setelah tiga kali melakukan kesalahan gitu. Maksudnya tidak nurut gitu ya. Yang pertama kan dikasih nasehat, kalau misalnya nasehat nggak mempan, pindah ranjang. Tapi kalau misalnya pindah ranjang nggak mempan, ya udah itu dikasih pukulan. Tapi pukulan yang seperti apa? Yaitu pukulan yang tidak memberikan rasa sakit gitu ya. Apalagi merusak apa ya, menimbulkan luka-luka lebam gitu ya. Nah gitu. Jadi solusinya adalah para laki-laki itu harus meningkatkan gitu ya, meningkatkan keimanannya ke tingkat mukmin gitu ya dan muhsin gitu, agar kesalahan-kesalahan gitu ya, agar nafsu hewaniahnya itu bisa dia tekan gitu ya, tekan gitu, agar tidak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu kan masalah patriarki ya, kita lihat sekarang sosialnya di Indonesia. Banyak memang LSM ini gitu ya, yang NGO ini yang merangkul mereka gitu ya. Misalnya merangkul yang korban-korban KDRT dan sebagainya gitu, dan semuanya.
hal itu memang bagus gitu ya, tapi ada agenda lain yang dilakukan LSM, apalagi kalau misalnya LSM yang dapat donor dari internasional gitu ya, untuk melakukan sesuatu di Indonesia gitu. Jadi itu harus diperhatikan dulu eh LSM atau programnya itu dari mana gitu ya. Nah, kalau misalnya muslimah gitu ya, kita bisa lihat di Peduli Sahabat dan di Ayla Indonesia di tempat saya gitu ya. Di Ayla Indonesia dan di Peduli Sahabat. Kalau misalnya Ayla Indonesia itu punya yang namanya Ayla Care. Jadi Ayla Care itu tempat konsultasi untuk misalnya perempuan-perempuan kena KDRT, terus dia pelecehan seksual, dia jadi korban pelecehan seksual dan sebagainya untuk konsultasi gitu. Jadi punya Ayla Care untuk konsultasi dan sebagainya. Kalau misalnya Peduli Sahabat itu adalah fungsinya untuk mengembalikan kawan-kawan gitu ya yang terjerumus ke dalam LGBT untuk diselamatkan kepada fitrahnya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita langsung sekarang ke kebijakan negara gitu ya. Kebijakan negara itu memang Indonesia ini sudah meratifikasi CEDAW pada tahun 1980 gitu ya. PBB gitu ya, yang tentang penghapusan hak-hak kekerasan gitu ya pada perempuan. Nah, itu udah diratifikasi Indonesia pada tahun 1980-an kalau nggak salah. Nah, konsekuensinya adalah semua peraturan yang ada dari PBB itu harus diimplementasikan di Indonesia gitu ya. Emang contohnya seperti tadi yang dikatakan kayak SDGs dan sebagainya itu kan untuk kesetaraan, misalnya perempuan itu harus bekerja tidak hanya domestik aja gitu ya, tapi harus berdaya juga seperti laki-laki. Itu kan seperti pemahaman feminisme liberal gitu ya, yang menuntut hak-hak mereka untuk tampil ke publik gitu ya. Nah, itu cara pandang feminis gitu ya. Kalau misalnya kita lihat pakai cara pandang Islam, di Islam itu perempuan itu dibagi beberapa peran. Pertama, peran dia sebagai anak, peran dia sebagai istri, peran dia sebagai ibu, peran dia sebagai makhluk sosial gitu ya di masyarakat. Jadi punya berapa nih? 4 gitu ya, 4 peran. Nah, dia sebagai anak berarti dia harus taat dan sebagainya kepada orang tua. Perannya sebagai istri, dia harus taat pada suaminya. Perannya sebagai ibu, dia harus mencurahkan kasih sayangnya, pengasuhannya dan sebagainya untuk anaknya. Dan sedangkan peran dia di masyarakat itu sifatnya adalah fardu kifayah, yaitu kalau misalnya ada yang udah turun, berarti sudah gugur kewajibannya gitu ya. Kenapa fardu kifayah? Karena ada peran-peran lain yang lebih bisa diprioritaskan gitu. Jadi kalau misalnya perempuan-perempuan yang turun ke publik gitu ya, misalnya di politik berarti legislatif gitu ya. Legislatif itu adalah orang-orang, kalau misalnya kita pakai cara pandang Islam, itu adalah orang-orang terpilih, kan fardu kifayah ya. Orang-orang terpilih untuk terjun ke publik, ke dunia politik gitu ya. Untuk untuk apa ya? Agar kebijakannya itu menyasar pada perempuan juga gitu. Itu pakai cara pandang Islam gitu ya. Jadi beda nih, kalau cara pandang feminisme itu laki-laki itu ya, laki-laki dan perempuan itu kalau di politik ya harus 50-50 gitu. Harus maksudnya kuantitasnya gitu ya. Kuantitasnya itu harus 50-50. Kalau misalnya di Indonesia baru 30% ya itu belum kesuksesan pembangunan gitu. Tapi berbeda dengan cara pandang Islam. Kalau cara pandang Islam kan karena ini fardu kifayah, jadi kalau misalnya perempuan yang 30% itu bener yang terjun ya ke dunia politik itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi perempuan yang lain yang nggak punya kemampuan di dalam politik, kebijakan publik dan sebagainya itu nggak usah turun gitu. Kalau misalnya turun malah itu membuat kacau gitu ya. Jadi orang-orang yang ke dunia publik, yang kebijakan publik ya kayak di DPR, karena itu membuat undang-undang karena kemaslahatan juga, karena saya anak hukum juga gitu ya. Jadi emang harus orang-orang yang benar-benar paham hukum gitu ya, dan politik yang bisa membuat
menciptakan atau mengesahkan undang-undang gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya di DPR sekarang itu orang-orangnya punya kemampuan itu atau enggak, atau dipilihnya kan kebanyakan artis ya. Saya nggak tahu nih. Artis itu punya kemampuan politika, punya kemampuan kebijakan publika, administrasi publika, membuat yang lain nggak tahu ini, atau hanya untuk memenuhi 30%. Aku nggak tahu ya. Maksudnya dia bener-bener bisa atau enggak. Kalau misalnya dia nggak punya kemampuan itu, dia jolim dong sama kita rakyat gitu ya, karena kebijakannya tidak bisa menyasar kepada masyarakat yang masa-masa masyarakat gitu. Nah kayak gitu. Jadi harus dipandang dia pakai perspektif apa kita gitu ya. Dia pakai feminisme atau Islam. Kalau di Islam itu terjun di dunia publik itu boleh, tapi sifatnya kifayah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah yang terjun, dia udah terjun di situ, ya udah, orang lain yang nggak punya kemampuan di situ jangan harap terjun. Kalau misalnya terjun ya bakalan hancur gitu ya. Nah, mungkin contohnya saya gitu ya, di hukum keluarga Islam gitu. Jadi kan kalau misalnya hukum keluarga Islam, paling hukum fardu kifayahnya profesinya itu sebagai hakim bisa, pengacara, konsultan hukum, di kebijakan publik juga bisa gitu ya. Tapi berarti saya tuh terjun gitu ya. Karena punya kemampuan itu, saya berarti bisa nih terjun di bidang itu gitu ya. Tapi orang lain yang nggak punya kemampuan seperti itu yang nggak, jangan terjun gitu. Tapi gitu ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya harus dilihat lagi karena memang kita ini tinggal di sebuah negara yang ada hukumnya dan sebagainya gitu ya, tapi nggak sekuler banget, yang nggak memisahkan antara agama dan Islam. Jadi masih ada lah ya pembatasnya, maksudnya masih dinaungi oleh agama gitu ya, tidak sekuler sekuler barat. Mungkin contohnya kalau misalnya paham feminisme ini benar-benar kebijakannya diterapkan 100% di Indonesia, misalnya gitu ya, berarti pernikahan sama jenis itu bakalan dilegalkan. Kita melihat negara lain gitu ya, misalnya Jerman, Swedia dan sebagainya. Mereka tuh kan mengesahkan pernikahan sama jenis, atau misalnya eh, kumpul kebo gitu ya, laki-laki dan laki-laki gitu ya, laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan nikah gitu, mungkin kayak ragil dan suaminya, bapak dan papa dan bapak gitu ya, bapak dan ayah dan sebagainya, pokoknya itu. Nah kalau misalnya hal itu terjadi di Indonesia, kita akan mengalami krisis demografi gitu ya, seperti yang terjadi di barat. Mereka kan sekarang krisis kelahiran gitu ya, makanya di Jerman kan WNI yang sekolah di sana mendapatkan tunjangan, kalau misalnya anak lahir dikasih berapa dolar dan sebagainya, atau pound sterling ya, apa sih kalau Jerman gitu ya, sama kayak di Korea dan di Jepang kayak gitu. Nah mungkin harus dilihat dulu gitu ya teh, jadi Sunda, teh maksudnya kebijakannya itu gimana. Kalau di Indonesia itu ya bisa dibilang memang terpengaruh feminisme, karena kebijakannya itu diatur atau di kebijakannya itu diatur atau apa ya, dimotori oleh PBB gitu. Jadi kebijakan feminisme yang di PBB itu tuh emang kayak harus mau nggak mau diratifikasi di Indonesia gitu. Mungkin semoga Teteh paham gitu ya sama pembahasannya. Baik, terima kasih kepada Sanurana atas penjelasan telah diberikan mengenai pertanyaan oleh dari Intan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan atau ditanggapi, persilahkan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Oke, menunggu ya, mungkin sambil nunggu boleh nanya teh saya. Gimana Del? Ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya juga ada yang mau ditanyakan ini terkait ini. Tadi
saya masih bingung gitu kan. Tadi itu di penjelasan dikatakan bahwa mereka feminis ini mengupayakan strategi-strategi yang memang untuk apa ya, menyusup masuk lah ke ranah-ranah perempuan-perempuan Islam. Kalau dilihat dari fenomena sosial sekarang ini kan banyak banget yang mungkin mereka nggak apa ya, nggak sadar gitu akan nilai-nilai feminisme itu ternyata sudah masuk di diri mereka. Itu gimana untuk apa ya, sedikit banyak eh, mengupayakan lah supaya mereka bisa mengubah itu, karena kan nilai-nilai feminis ini sudah jadi kebiasaan gitu, apalagi di masyarakat sekarang ini. Itu gimana teh, karena bukan lagi masalah ini kan, perang argumen teologi dan lain-lain, tapi sudah jadi kebiasaan gitu ya. Gimana teh, Oke. gimana tuh Bu? Nah, emang perjuangan feminisme itu udah bertahun-tahun, bukan kayak 10 tahun, 20 tahun, tapi emang udah puluhan tahun gitu ya. Jadi cuma mungkin datang ke Indonesianya agak telat gitu ya. Apa gimana gitu ya. Jadi emang mungkin di akhir-akhir jadi kayak boomingnya itu sekarang gitu. Padahal emang di baratnya sendiri emang dari abad ke-19 gitu. 19-an itu memang feminisme udah ada. Nah, itu tuh sebenarnya adalah eh apa ya? Ya itu memang salah satu strategi yang mereka lakukan. Kalau misalnya sekarang kan, kalau dulu caranya tiga kan ya. Mereka buat buku atau jurnal. Terus yang kedua, mereka itu menggunakan PBB gitu ya untuk mempengaruhi kebijakan semua negara termasuk Indonesia saat ini gitu ya. Dengan banyak disahkannya undang-undang yang hampir saja melegalisasi, apa ya, bisa dimaknai sebagai pelegalisasian zina gitu ya. Kalau misalnya sama-sama suka melakukan hubungan badan gitu ya, suami istri, itu nggak bisa dipidana gitu ya. Itu juga kan arahnya, sumber hukumnya kan dari feminisme. Terus yang ketiga itu adalah dengan cara pengukuran kesuksesan pembangunan sebuah negara dengan pengukuran tadi yang gender development index gitu ya, 50/50 di semua bidang, baik itu politik, kesehatan, dokter misalnya, dosen dan sebagainya, itu harus 50/50 gitu ya, partisipasi perempuan. Nah, itu cara strategi mereka. Kalau misalnya sekarang itu memang sudah bertransformasi lebih canggih gitu ya dengan adanya sosial media. Jadi banyak influencer influencer ya, ya bener ya, influencer atau apa ya, Instagram apa sih kalau Selegram, oh Selegram gitu ya. Kalau Selegram kayak gitu misalnya kita ambil Gita Saf deh, karena dulu juga saya ngikutin beliau gitu kan. Nah, Gita Saf itu dia tuh punya inner child gitu ya terhadap ibunya. Jadi ibunya tuh kalau misalnya di kata feminisme itu konservatif gitu ya, terlalu tradisional, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Jadi dia tuh punya eh punya inner child tentang pengasuhan ibunya dulu ketika dia kecil. Akhirnya kan karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia memutuskan untuk child free gitu ya, untuk nggak punya anak gitu. Padahal suaminya udah mualaf dan orang orang Batak lagi ya. Kalau orang Batak kan kayak keturunan itu hal yang penting gitu ya. Nggak tahu ya, tapi Paul ikut-ikutan aja gitu ya sama kita Saf gitu. Kayaknya Paul ini penurut sekali dengan istrinya. Gitu mungkin ya. Nah, karena sosialisasi gitu ya, sosialisasi yang terus dilakukan oleh para feminisme di sosial media, jadi orang-orang awam gitu ya, masyarakat dan sebagainya itu merasa terbiasa melakukan hal itu dengan istilah-istilah itu gitu. Kalau misalnya mereka bilang, oh ini mah gara-gara patriarki, makanya perempuan itu ditindas, gak dapat pendidikan, gak dapat pendidikan, dapat kekerasan dan sebagainya. Itu tuh gara-gara sosialisasi mereka yang apa ya, yang canggih gitu ya dengan masif gitu. Kalau misalnya sekarang itu di sosial media itu adalah normalisasi LGBT gitu ya. Seperti di TikTok, kayak siapa sih? Satu lagi bukan ragil gitu. Siapa ya? Siapa ya namanya, pokoknya ada bukan ragil, ada satu lagi siapa ya? Dia tahu, Ah, siapa? tahu tapi namanya nggak bagus disebut. Gak tahu siapa ya, tapi banyak yang ngikutin loh. Dia Sering, sering live. Iya, dia teh partner, katanya dia bukan nikah, tapi namanya partner gitu dan legal secara
negara gitu. Nah, itu adalah salah satu bukan legalisasi ya, normalisasi LGBT. Jadi masyarakat itu tuh kayak mulai terbiasa, oh ternyata menikah sama perempuan-perempuan itu boleh. Kalau di Indonesia tuh ada namanya Yuri dan siapa ya, dia tuh top model. Dulu tuh ikut top model. Pokoknya itu adalah top model yang di Indosiar kalau nggak salah. Next TV apa ya pokoknya itu dulu lah pokoknya. Oh, Yuki dan Chika. Oh iya, Yuki dan Chika kali ya. Yuri aku ingatnya, ya Allah. Ya pokoknya itu. Nah, itu adalah normalisasi LGBT yang dilakukan di Indonesia gitu ya. Itu tuh melewati sosial media. Jadi kalau misalnya kita nih lihat nih di TikTok atau di Reels gitu ya. Kalau di Reels itu ya kayak ini ya, Arisdo. Kalau Arisdo itu kan gay. Dia tuh kayak dapat promo. Ini sih dia jadi endorse kali ya, obat anti HIV atau apa gitu ya. Jadi dia endorse-nya itu mulu gitu. Jadi itu adalah cara para influencer LGBT atau feminisme itu, karena kan LGBT tuh kayak turunan dari feminisme gitu ya. Itu tuh melakukan sosialisasi atau normalisasi di media sosial. Jadi kita nih yang udah terbiasa melihat hal itu, kayak ya udah biasa aja gitu, kayak mereka juga manusia bisa hidup. Nah, itu adalah sesuatu yang salah gitu. Kita tuh jangan menormalisasikan hal itu gitu. Jadi kita tuh harus punya benteng sendiri agar kita tuh tidak terjebak dengan trik-trik mereka atau strategi-strategi mereka gitu. Jadi kita ya banyakin influencer yang bisa menangkal hal itu. Kayak gitu mungkin ya, Adel. Terima kasih kepada Kak Nurana atas jawaban yang telah diberikan. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, cuma saya nggak mau diskusi ini jadi dua arah gitu ya. Di sini ada lagi yang bertanya. Ini pertanyaan titipan teh dari seseorang anonim. Dia bertanya, misoginis itu karena kebanyakan pada zaman dahulu tafsirnya itu oleh laki-laki. Terus dia bilang lagi, kenapa ya nggak ada penafsir perempuan WKWK gitu. Mungkin bisa dijawab. Silakan. Oke. Aduh, ini bukan di bidang saya tapi pernah baca gitu ya. Tapi tidak sedalam yang ikut di tafsir mungkin ya. Di sini ada anak tafsir kok. Ada nggak sih? Iya, ini ada. Ada nih anak tafsir. Nah, jadi sependek pengetahuan saya atau bahan pembacaan saya gitu ya. Jadi memang teks-teks keagamaan gitu di Islam sendiri memang kebanyakan gitu ya ditafsir atau ditafsirkan oleh laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya buku namanya itu Muhadisat gitu ya. Di situ adalah para apa ya? Para ilmuwan muslim atau para penafsir gitu yang perempuan gitu gitu ya. Tapi ini nggak bisa saya jelaskan lebih dalam karena emang di luar perspektif saya gitu ya, karena saya pemikirannya arahnya ke barat banget. Kalau misalnya karena ini kan pembahasannya feminisme Islam gitu ya, jadi kan harus banyak tools yang harus dipahami kayak misalnya tafsir, sejarah historis zaman dulu gimana dan sekarang gimana, itu banyak gitu ya. Jadi emang harus ada kajian khusus untuk mengkaji hal itu. Nah, hal itu memang dulu mungkin ya kayak Kak Hanum mungkin kalau misalnya hadir, itu kan beliau dulu di PKU itu kan membahasnya tentang opresi perempuan dalam feminisme Islam gitu ya. Oh ya kan nggak saya opresi perempuan dalam feminisme Islam. Nah, di situ memang dijelaskan eh, memang ada apa ya indikasi gitu ya yang dituduhkan oleh feminis Islam kalau misalnya memang banyak ayat-ayat atau hadis yang misoginis yang membenci perempuan, misalnya kayak perempuan yang menolak ajakan dari suaminya akan dikutuk ya apa sih oleh malaikat gitu ya, takut salah ini. Nah gitu, jadi setahu saya tuh ada itu di buku judul bukunya tuh Muhadisat, itu adalah kumpulan para apa ya, para penafsir perempuan gitu, sependek pemahaman saya gitu. Oke, itu Del. Ya, baik. Terima kasih Kak Nurana.
atas jawabannya. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Nurhana Prasari atas pemaparan yang telah diberikan. Ya, semoga pemaparan itu menambah wawasan kita mengenai feminisme dan bagaimana melihatnya dari sudut pandang atau perspektif Islam. Yang sebenarnya banyak hal yang bisa ditanyakan mengenai isu ini. Bagi yang berminat mungkin bisa langsung kontak person ke Nurhana aja untuk lebih detail gitu ya. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom ini yang telah membersamai dari awal hingga akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan keadaan mood yang baik. Mungkin ya kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator atau MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu, setelah saya tutup nanti open cam ya semuanya karena kita ada sesi dokumentasi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi wabarakatuh. buat Oh, teman-teman mungkin bisa open cam ya. ini mungkin sama operator. Ya, Ya, operatornya ahlan, juga. ahlan. Silakan dipandu, Kak Adel, boleh dipandu. Ya, teman-teman yang masih ada di depan layar handphone atau laptopnya mungkin bisa open cam atau enggak, kita langsung aja ya. Teh Ayu mungkin bisa gambarnya. Ya, mungkin saya ini ya hitung 1, 2, 3. Oke, Ustazah Fasya open cam. Sekali lagi ya Ustazah. Oke, yang bisa Satu, ya. dua, tiga. Eh, Udah Ustazah? Oke, Oke, siap. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih semuanya sudah hadir. wah ini ada Kak Jeffrey dari alumni ini ya, Feminis Class ya? Wah, Iya Kak, feminis, betul. feminis kelas yang keberapa? Aila kan ya? Iya, Bunda Suci. Yang keberapa Iya tah? Kak, betul. Keberapa ya? Lupa. Wah, Wah ini Kak Jeffrey sering review buku juga nih Kak. Kak Iya, Ai. Masya Allah. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ngobrol bareng. iya Kak, di eh, review aja. oke. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin bisa baca juga buku ya, Bu Siti Muslihoti ini. Udah punya belum Kak Jeffrey? Buku yang apa ya Kak? Ya, nggak kelihatan ini. Aduh, batuk pula. Kita backgroundnya. Iya, Nah, ini biar kelihatan. Yang ini yang dikaji iya, malam ini, feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam. iya belum 2004. baca Kak. Itu tapi lagi mau tak incer itu bukunya Kak. Kebetulan itu lagi diskon di Kalibata Bookstore kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Iya, ya, soalnya ini nggak cetakan lagi. Dia 2004 gitu. Iya, Setahu saya nggak ada iya, iya. cetakan kedua. Insya Allah nanti pasti dibaca, Insya Allah kalau ada kesempatan. Oke. Mas soalnya ini salah satu bahan bacaan dari kakak-kakak Ayla Indonesia yang kayak wajib sebelum next level baca yang lain. Jadi kita-kita di JMA gitu ya harus baca banyak buku pengantar dulu baru baca yang lain gitu. Heeh. Mungkin baca buku Ya, di itu PKU gitu kan. bijaksananya memang seperti itu Kak. Iya. Harusnya. Oke. Ya mungkin sekedar ini ya, Kak Jeffrey. Kan kebetulan kita satu grup ya. Ini kita Iya satu penyelenggara grup itu. betul Kak. Iya, Kak. Kita dari komunitas El Hikmah gitu. Komunitas alumni dari program kaderisasi ulama di Gontor. Dan ini salah satu Oh, Masya Allah ya. agendanya Keren gitu sekali Masya Allah. ya. Ini saya kirim channel ya, oniyubi.id, nanti bisa diikutin di sini. Barangkali tertarik untuk apa agenda-agenda selanjutnya gitu. Ini Kak, siap siap.
Ya, boleh Kak silaturahim ya. Hmm. Ya, Iya, syukran siap-siap, jazakallah. Kak. Jeffrey udah main ke El Hima. Masya Allah. Udah disalin teksnya itu, Kak. Oke, siap.